Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca opening dulu. Ini kan di video Bang Andre sangat spesial kali. Bang Teguh, rencana Bang Andre ini pengen tahu perjalanan apa masuk Islam itu macam mana? Oh, ini yang namanya kudeta tuh ya. Ini lah, kita pengen tahu perjalanan Islam Bang gimana, Bang? Dan videonya. Aku Jangan bikin penonton ketawa. Masuk suara ke sana. Oke, boleh Bang Andre. Bersama saya sekarang ini adalah kalau tengok mukanya udah pada tahu ya. Kan di sebelah saya ada Bang Teguh Kriswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan kelompok capir dari Kelompok Japir. kelompok capir. Ya, dengan Siap. Teni Felicia. Teni Felicia, ya kan, tapi panggilannya Cano, entah dari mana. Teni Feliciano. Apa dia sebagai apa nih Bang dalam grup ini? Dia sebagai orang Tuan Direktur. Ahmad Ispunya lah. Kalau di Malaysia itu Ahmad Ispunya. Zaman-zaman Ramli itu kan ada tuh Tuan Direktur Ahmad Ispu. Oh, yang hidung besar. Hidung dia besar. Kalau nggak boleh tahu nih keperluan Bang Andre kesini apa nih? Kalau nggak boleh tahu nih keperluannya apa kesini nih? Ini Tahu. datang ke sini itu karena tengok-tengok dekat Instagram Siap, yang beredar semalam ya? Oh, semalam yang apa viewernya itu sampai juta-juta itu. Iya, Juta-juta sudah. udah kelas tasawuf lah tuh. Tasawuf. Nilai ritual. Oh. Sebelum tanya Bang Andre, apa yang menarik dari klip pertama kali Bang Andre melihat dari klip pertama itu? Vokalisnya. Untung Cik. katanya. Iya, katanya. Pertama vokalis, kedua vokalis kena apa? Kena pasir. Aku yang tendang. Nah itu. Tidak alam tuh tadi. Oke. Nah, bicara mengenai yang tendang pasir-pasir tadi, ya sekarang saya sedang bincang-bincang dengan Teguh mengenai proyek terbaru beliau. Bersama band Pertemuan Arus ya Bang ya. Pertemuan Arus dengan judul lagu yang sedang dibuat video klipnya itu Berani bersikap. Nah, ini dari dua kata ini sangat menarik nih. Pertama, Pertemuan Arus. Bisa Bang ceritakan dulu lah bagaimana proses kenapa Abang kemudian membuat sebuah band yang kemudian dinamakan Pertemuan Arus. Jadi pada saat itu Betul lah, ini meski ini durasi Udah nih. besar nih, udah besar. Pertama si Tasya tuh dia waktu kita mau bikin band itu dia masih posisi di Singapura. Oh ya, terus perkenal dulu lah di dalam band itu Jadi si Tasya ini vokalis, Oke. si drummer nih Imam. Imam. Tuh yang stay di sini. Saya dari Jakarta waktu itu baru pindah 2 tahun. Kita ketemu waktu di Kendal itu kan baru pindah. Setelah itu jalan bikin band. Jadi aku pikir karena kesibukan yang berbeda-beda 3, pertama tempat jadi itu kita harus ketemu di studio. Tasya dengan passionnya dia tuh di ini, dia nyanyi di regular di kafe besar juga di Singapura. Kita nggak perlu sebut hard rock. Tapi dia asli orang Asia, Pinang. Dia asli Tanjung Pinang, anak Kolong juga, sama kayak saya. Nah, fix akhirnya dipikir-pikir dengan arus yang berbeda, dengan genre yang berbeda, kayaknya cocok lah sama Pertemuan Arus. Oke, dijelaskan Bang, genrenya apa aja? Kalau Imam lebih cenderung ke mana? Sama, aku rock, Imam rock, si Tasya juga rock. Oke. Cuma kan rock itu kan banyak macam. Kalau si Imam tuh lebih ke blacknya kayak Metallica, Bersahabat. itu lebih ke western, lebih ke yang terang-terangan, lebih ke rock and roll. Bukan rock. Tasya lebih ke pop. Karena dia regular itu kan pasti yang lagu-lagu top 40 yang ini. Tapi melihat teaser daripada klip yang sudah di post di Instagram itu, suara Tasya itu begitu ngerok ya. Bahkan kalau aku sekilas lah membandingkan sudah seperti mirip-mirip dengan vokalis pop. Kita nggak perlu sebut tantri. Tak perlu disebut country. Tak perlu disebut country. Iya. Tapi karakternya itu bahkan tidak sama, tapi kerasnya itu ya. Bakar kata orang. Dia punya Membakar. warna sendiri Bang. Betul. Si kalau tantri dia nggak ada screen. Jadi nggak ada scream. Dia bersih. Dia rock habis. Tapi dia lantangnya sama. Iya. Lantangnya sama. Cuman powernya kita Dahsyat. Apa nama judul lagu tadi Bang? Nih. Berani berani bersikap. Itu siapa yang bikin? Ya sama-sama, cuma
Jadi ya pertama aku bikin dulu, bikin dari rapnya biasa lah kalau nyari bikin lagu, tapi biasa nyari clue dulu, nyari yang bisa dijual apa sih, lirik yang bisa dijual tuh apa, Racunnya ya, apa ya? racunnya dulu kita cari. Setelah dapat berani bersikap, berani berbuat, berani bersikap, akhirnya songnya itu si Imam yang buat. Imam, tapi Imam ide awalnya aku serahkan, Imam lu kok pingin bikin lagu apa? Aku mancing dia supaya bisa masuk peran songwriter itu. Aku pinginnya bikin lagu tentang aku lah, Bang. Seniman yang punya secara sosial tuh ya, suka kita sulit diterima, tidurnya malam, Sosial dan finansial jangan lupa. finansial tuh agak masalah. Jadi aku pikir ya aku coba tuangkan, kasih clue itu, Mam, ini aku punya clue ini tentang itu, berani bersikap, berani berbuat, berani menenang harus. Ya, lebih kepada apa, pertentangan dalam diri kita, lebih mau kemana nih, mau mengedepankan apa, hobi kita di musik ya sebagai seniman, atau di satu sisi lagi kalau Cano bilang itu finansial, itu kita harus berkarir, mungkin itu lebih ke sana ya. Enggak, sisi lagi. ini ya Pak, sosial yang ada di Tanjung Pinang yang belum bisa terima dengan dengan kehadiran gaya musik. musik, gaya hidup seniman. Kalau di kota besar kan bisa diterima. Dan senimannya itu universal, bukan hanya bukan ke musik bukan aja berarti gitu. musisi. Semua seniman yang gayanya aneh itu pasti kan. Pemikirannya aneh. Gitu. Itu kemudian proses rekamannya di mana? Udah berapa lama? Di mana dan berapa lama? Lagu itu sebelum pandemi mungkin sekitar 2017 lagu itu awalnya. Konsep awal tapi belum selesai. Berjalan waktu, kalau nggak salah 2018 akhir itu selesai. Kemudian di aransemen ulang. Tidak, itu udah hampir fix, ada 70% lah. Waktu itu. 70%, 2018 akhir itu kita ada kegiatan lain, jadi lagu itu si Tasya kondisinya dengan kesibukan kita masing-masing lah ya. Nah, jadi begitu 2020 pertengahan kemarin, bertiga ini semakin punya waktu banyak, boleh saya fixkan meneruskan proyeknya. Dan kondisi pandemi itu juga memacu, jadi kita harus berbuat juga. Iya, Kita harus berkarya gitu kita ya, harus tidak berhenti ya. jadi lirik itu juga kayak ngepas gitu sama waktunya. Dan ketemu Cano welcome, memberi support segala macam, jadi tambah terbakar lagi ya. Jadi Cano itu termasuk salah satu yang bikin Bensin ya? Bensin kan? Iya, Bensin iya. pancis atau bensin? pertama sih. Pertama. Oke, Chan. Siap Bang, Siap. Pusat maksudnya bisa ini tak? Konsep klipnya itu kan itu baru ini ya. Kalau cuman sekilas kita tahu itu lokasinya di apa namanya? Busung. Busung. Basang. Bahasa Inggrisnya Baseng. Basang. Di Busung. Busung. Apa namanya? Lautan pasir. Pasir. Lautan pasir. Apa namanya? Gurun pasir. Gurun pasir. Gurun pasir di Busung. Konsepnya itu apa klipnya tuh? sebenarnya konsep itu terpikir setelah ngobrol. Hari itu memang Bang Teguh ngajak ketemuan, kita ngobrol kan. Ngobrolnya waktu belum pertemuan perdana sekali. Chan, abang ada lagu seperti itu. Jadi ketika dikirim lagu itu Chan coba pelajari. Dan itu kan kebiasaan Bang, kalau setiap mau menggarap sebuah lagu, karena wajib mendengar 20 kali. Dan dia tahu, wajib 20 kali dengar. Nanti pertemuan berikutnya dengan Mas Teguh, saya bilang, Bang, saya sudah dapat ide. Jadi lagu itu keras Bang, menurut Cano. Kepingin kita lokasinya di open air. Awal-awal, waktu baru dengar separuh gitu, belum disimak banyak-banyak lagunya. Pikirnya buatnya di gudang, di kontainer, gitu kan, kayaknya keras, bengkel, apa gitu. Tapi setelah dipikir, kita open air aja, main di Busung. Tempat itu jadi menarik, karena begini. Ya pertama memang tempat itu memang sudah familiar ya. Sudah familiar. Di Kepri, ya. Dan yang kedua kita pingin, udah banyak sih teman-teman buat video di situ yang bagus, tapi kita pengen buat dengan something berbeda gitu. Kan tempat itu familiar untuk orang liburan sama buat prewedding gitu kan. Tapi buat klip yang sedikit keras kita coba aplikasikan di sini. Idenya itu sih Bang, ada dua konsep sih. Yang pertama tuh dari kantor yang dibantu dengan Bang Hiki, untuk gambarnya ada Bang Hiki.
ya orang biasa gitu, Model ya, model bisa jadi model. tiba-tiba mau. Nah, itu nggak ngerti, tapi usah di-cut ya ini, tapi jangan dimasukkan, jangan di-cut. Nggak ada sosok Bang Hengki nanti untuk yang di kantor itu, karena Tasya ini dalam klip ini dia tuh sebagai orang yang memberontak itu, Oh, dia karyawan gitu. pekerja Pekerja di Nah, situ, pekerja oke. di situ, under pressure, banyak tekanan Oke. dari bosnya apa akhirnya dia berontak. Bukan dari keluar. Liriknya sesuai tuh Bang, berani berbuat, berani bertindak, tutur bertindak, tutur berkata, Berani bijak bertanggung- bertindak. harusnya ada berani bertanggung jawab ya. Nah, Nanti lagi kayak gitu. jujur bertindak, orang Tanjung Pinang betul, sesuai moto kita kan. Tapi konsepnya ada menarik Bang, ini cara pikir kelas. Tujuannya mau berkolaborasi. Nah itu pertanyaan yang harus ditanya sebenarnya itu. Apa sih tujuan untuk berkolaborasi itu? Bukan masalah seleri atau apa ya, ini kita project barengan. Sebenarnya pingin jadi denyut baru buat kawan-kawan di Tanjung Pinang, spirit bahwa ayolah kita berkarya di masa pandemi ini Bang Andre. Yang kedua, menunjukkan eksistensi Bang Teguh Ya. sebagai musisi itu masih ada untuk kawan-kawannya di sana. Dan kita promokan daerah kita juga. Artinya menjadi pemantik lah ya, pemantik. Mantik dan memberi denyut. Secara pribadi aku ya, karena terakhir bikin klip itu kan di sekitar 20 tahun lalu. Terakhir Bang ya. Nah, itu mau tanya nih Bang. Sudah 20 tahun bikin klip, perasaan kemarin itu gimana? Ya, Episode itu tak? Iya. Iya. Gigil-gigil sedikit. Tapi Bang Andre lanjutkan dengan pertanyaan, ada nggak ketakutan? Karena akan jawab ketakutan. Iya, 20 tahun lalu. Itu waktu 20 tahun masih bareng tiket ya? Iya, tapi beda. Di 20 tahun itu under pressure malah. Karena aku di bawah sebuah perusahaan ya. Label ya? Label. Kita harus bikin. Kita tak bisa sebebas kayak kemarin. Iya. Yang bisa ngobrol bebas sama tuan direkturnya yang agak gila sedikit kan. Jadi Tapi pandai ngaji, bukan pandai. ada berapa jus berapa jurus ya. Jadi kemarin tuh happy lah, alhamdulillah. Berarti ide-ide dalam video klip itu Abang juga memberikan saran untuk Mas? Atau ada diskusi Tapi lah? dia Bukan. kita cuman dia nanya karena dia pingin apa sih yang Mengeksplor yang ada di situ. dia yang lebih mengembangin. Karena tuh gini Bang Andre, Cano tuh ingin berkarya dalam karyanya gitu kan. Oh, Jadi misalnya ada ini, Bang, Cano boleh tuangkan ide Cano di sini. Aku ikut aja nih, itu kan menarik kata-kata itu. kawin antara drummer sama bass itu kawin dia. Betul. Makanya, tapi ada adegan yang Cano buang dan sangat disayangkan. Ketika beliau loncat, mati jadi tenang pasir sejarah itu gara-gara lompat. Atau sempat patah osteoporosis. Gimana kan? Tapi lompat itu dapat atau tidak gitu? Dapat, tapi kayak kita cut takutnya osteoporosis. Ada umur, atau kita ini kan. Satu itu lompatan itu juga aku pikir karena Nah, ada filosofinya gitu. bukan maksudnya beda setelah kita lihat dengan proses video klip genre rock yang baru sekarang Lompat dan main lagi. beda gitu kan dengan era JNR beda tuh musiknya kan disco nih agak Ya. disco jadi memang Cami yang lebih paham Ini Bang, mungkin nanti dalam kita akan tampilkan lah teasernya seperti apa. Cuman yang paling penting ini, misalnya Bang Teguh seperti saya bilang di awal tadi tidak perlu saya ceritakan lagi lah siapa beliau. Cuman paling tidak biar lebih jelas, Bang Teguh ini adalah songwriter, gitaris, ya, dan lagu-lagu beliau ini bukan hanya dalam bentuk lokal tapi sudah dinyanyikan oleh banyak artis ya. Di antaranya itu saya ingat itu Bunga Citra Lestari, kemudian ada Ari Lasso, kemudian ada Judika, lalu ada berubah Nafa Urbat, ya, warna, ya. Tapi Ahmad Bang ya, Tapi Ahmad. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah ya itu. Jadi bukan 50 tahun. 50 tahun lagi 50 tahun lagi, mau 1000 tahun lagi. lama juga ya 50 tahun aja udah benar Bang ya. Nah, Ini udah habis. jadi sampai sekarang berarti kan ini menandakan bahwa Bang Teguh ini masih sangat produktif di musik ya. Eksistensi beliau ini masih ada gitu. Yang pengen saya tanyakan Bang, apa misi besar Abang dari memunculkan karya yang sudah 4 tahun lalu ya, digarap 4 tahun lalu, kemudian membuat
klip? Ada misi khusus? Ya pertama yang jelas untuk kami bertiga. Pertama itu kami bertiga yang Tasya. Pertama kan aku pingin gabung di satu karya dengan musisi Anwina. Pertama itu akhirnya dapat. Kan itu nggak mudah. Aku harus cari siapa sih yang genre apa, maksudnya energinya sama nih. Nah, dapatlah itu satu udah terpuaskan. Yang kedua untuk aku pribadi, ini Rana ada beda Ki dengan 20 tahun lalu. Sekarang tuh orang nggak bisa denger radio, nggak bisa, sekarang visual gitu. Betul. Nah jadi aku harus belajar itu lagi, aku harus alhamdulillah betul ketemu Cano, ngobrol. Jadi ekspektasi sekarang tuh aku tuh pengen punya tim yang besar, tim Cano sama teman-teman lain, kita punya karya yang bisa minimal untuk kami lah, untuk tim ini nggak mulu-mulu untuk membangkitkan, nggak mulu-mulu lah. Kadang orang kan nggak siap untuk di situ, tapi ketika dilihat orang lain berhasil mungkin dia agak spiritnya nggak. Jadi pertama untuk kami dulu tim itu bisa punya proyek berikutnya, bisa lagi gitu aja. Berarti ada beberapa klip-klip lain yang mungkin disiapkan atau Insya ada Allah. tawaran dari Cano ini, ada sudah melirik berapa ini lagu ini cocok nih untuk bikin klip lagi ya Chan? Ada bang, ada beberapa. Tapi karena gini lah, berharapnya kita jangan main di satu genre aja. Misalnya bulan puasa mau main religi, coba ya topik dari rock sampai ke buat lagu Tombo Ati atau apa, itu kan keren. Maksudnya kemampuan Bang Teguh, karena yakin ada buat lagu tentang daerah, lagu daerah. Ataupun lah, yang jelas kita coba solid dulu lah bang. Jangan Tapi sulit tetap Bang Teguh gitu Bang ya. Teguh, sentuhan Bang Teguh. Biar bagian Itu itu lebih juga. ke label. Kalau di akunya lebih ke label. Kalau gabung sama Cano kan lebih ke PH. Pertanyaan yang sudah saya siapkan di rumah. Oh, Bang Teguh ini dalam misi apa? Gitu kan. Ini Bang, ketika ini sudah di post nanti ya, di post kemudian ada sebuah label yang mungkin akan menawarkan untuk pertemuan arus ini, menggait pertemuan arus. Pada ke pertemuan khusus. Pertemuan itu empat mata. Empat mata ya. Pertemuan arus ke pertemuan khusus. Ya, ada tawar-tawaran dari label itu gimana kira-kira Bang? Iya sebenarnya label major sama label nggak major sekarang itu kan nggak aktif. Karena pergerakan bisnis sekarang kan seperti di label. Iya. Nah, Siapapun bisa jadi artis. di label untuk bikin label bisa. Cuma kita kan juga dengan major label itu kan kawan. Oh. Kita kalau dibilang idealisme, enggak lah aku pengen sendiri, nggak pengen bikin major label, kayaknya sombong kali. Ya. Kalau memang jodohnya nanti secara bisnis harus sama mereka ya. Atau pengen memuaskan pribadi, ingin ada proyek yang sudah lama diinginkan gitu loh. Karena selama ini mungkin abang sudah cenderung di label, ingin membuat label sendiri. Iya, jadi kalau cita-cita kan pengen punya label sendiri. Kita ya kayak sekarang Slam lah. Ya. Kalau bisa itu terwujud ya alhamdulillah. Apa nama labelnya? Kasih bocoran. Labelnya belum bisa disebutkan. Belum bisa disebut. Karena untuk orang ketiga dan Karena tak perlu sebut ya. Asosiasi cowok-cowok dan pelancip. Alam kan. itu sampai koyak tuh gitu ngelacak. Kasihan. Oke. Jadi kemudian ini mau di sarana publikasi ini apa nanti? Ya kita ikut yang awam yang sudah jalan lah. Karena YouTube. label ya di medsos tuh yang berbayar yang jelas paling akurasinya tinggi secara keuangan ya YouTube. Tapi jangan lupa juga bang, kita the power of kawan-kawan. Kita lebih penting itu sih. Friend. Kawan-kawan tuh Iya. karena pikir menjadi pendengar setia dan pengamat setia dan memberi masukan yang setia juga. Justru kekuatan dari kawan-kawan dan sosmed ini, apapun medianya, Instagram, Facebook, Nah itu mudahnya sekarang. Iya. Mudahnya sekarang. kita butuh bantuan kawan-kawan lah untuk support lokal artis, lokal konten, kearifan lokal, termasuk kulinernya. Oh jauh nah. Kemudian tayangkan di mana? Sini ya, sini. Sementara masih di tempat Bang Teguh dulu. Jangan-jangan. Ini nih yang aku kedepankan proses kreatifnya. Ya. Proses bisnisnya itu kan dia memang Mengikuti. Ah, misalnya datang label major, lu ikut gua, deal masuk ke dia gitu. Tentu kan ada deal-dealnya gitu. Jadi aku nggak begitu
Yang penting proses kreatifnya jangan di halang-halang apa ya, jangan terlalu dipaksain ke sana atau gimana. Untuk ke depan nih, karena proyek ini kita berharap sama-sama berharap lah untuk jangka panjang. Nah, yang mau ditampilkan nanti apakah lagu-lagu baru, ya, atau bisa jadi juga lagu-lagu yang sudah Abang ciptakan kemudian diaransemen ulang. Apakah Bang Teguh juga berpikir untuk membawakan lagu sendiri? Karena selama ini bikin lagu untuk orang. Iya. Nah, apakah kemudian akan mengaransemen ulang? Dan Iya, membuat banyak sebuah klip? yang menyarankan itu senang. Karena secara kacamata awam dia pasti mengukurnya cover itu banyak yang berhasil. Ya, Nah, ini sekarang aku mengcover lagu aku sendiri ya. Karena walau bagaimanapun YouTube itu tetap sudah mendaftar orang yang lebih dulu mendaftar, yaitu labelnya kan. Ya, betul. Walaupun aku yang menciptakan, aku nanti di apa namanya mekanik royaltinya masih ke dia. Jadi aku cuma cover. Itu banyak. Intinya pengen jadi arsip pribadi sih, Bang. Awal-awal kita nongkrong ya, Bang Teguh, pengen buat arsip. Itu kan bagian dari proses kreatif aja kan. Iya. Mau apa bentuknya, lagu lama, lagu baru itu perjalanan. Ya, oke lah. Tak terasa berapa puluh jam bincang-bincang kita dengan Chano, Tuan Director, Ya. ya, dan Bang Teguh. Nanti Bang Andre siap-siap jadi model Chano ya, buat di klip berikutnya. Model apa nih asal jangan Kita tagih nih, ntar nih. Model jam tangan, model jam tangan. tangannya aja gitu. Tidak lah, Iya. mau seni rambut lah, mau bandnya putih. Tapi saya merasa bahagia juga hari ini bisa berkumpul sama orang yang rambut putih. Tunjukkan kan Bang. Ya, Apa lah. putih, Bang? Habis Tak ada putih, putih itu tak ada, kosong. Dapat. David. Oke, kita doakanlah semoga Bang Teguh dan Chano, orang-orang kreatif ini semakin eksis, dan salam apa nih? Salam kreatif. Dengan kreatif, salam olahraga, kita buncit semua, ya kan? Oke lah, terima kasih. Kita tunggulah karya-karya dari beliau ini berdua. Oke, Siap. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh.